lanjutkan dengan sistem bioflok. Saya sendiri Kurniasari dan rekan saya Melinda Yusuf Biensah. dan di sebelah saya Stefania Nastasya Putri. Saya Muhammad Fikri Maulana. Baik, di sini saya Stefania Nastasya Putri akan menjelaskan apa itu sistem bioflok. Sistem bioflok yaitu metode budidaya ikan yang memanfaatkan mikroorganisme terutama bakteri untuk mengubah limbah organik seperti amoniak menjadi gumpalan padat atau bioflok. Bioflok ini kemudian dapat dimakan oleh ikan sebagai sumber nutrisi tambahan. Sistem ini ramah lingkungan, hemat air, dan meningkatkan efisiensi pakan. Saya Melinda Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kerja dari bioflok. Yang pertama, rasio CN atau karbon nitrogen, yaitu karbon misalnya dari molases ditambahkan untuk merangsang pertumbuhan bakteri introtrof yang akan mengolah amonia menjadi protein mikroba. Yang kedua, pembentukan bioflok, yaitu bakteri dan partikel organik bergabung menjadi flok. Yang ketiga, aerasi intensif, yaitu udara dari aerator menjaga oksigen dan mengaduk bioflok agar tetap tersuspensi. Yang keempat, ikan memanfaatkan bioflok, yaitu ikan memakan bioflok sebagai pakan tambahan. Halo sahabat perikanan, tahukah Anda budidaya ikan dengan teknologi bioflok punya banyak keunggulan dan manfaat luar biasa. Pertama, hemat makan bioflok, mengandung protein yang tinggi yang dimakan oleh ikan sehingga kebutuhan pakan komersial dapat dikurangi. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan. Limbah ikan didaur ulang secara biologis, menjaga kualitas air dan ekosistem tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, hemat air. Dengan teknologi ini, Anda tidak perlu sering-sering mengganti air, jadi penggunaan air dapat lebih efisien. Kemudian yang keempat, produktivitas lebih tinggi, yang dimana bioflok cocok diterapkan pada budidaya pada tebar sehingga dapat menghasilkan panen yang melimpah. Dan yang tak kalah penting lagi, kesehatan ikan lebih terjaga, kualitas air yang stabil, dapat meminimalisir resiko penyakit dan menjaga ikan tetap sehat. Dan yang tak kalah penting, kesehatan ikan lebih terjaga dengan kualitas air yang stabil dan menekan resiko penyakit dan menjaga ikan tetap sehat. Adapun komponen dan peralatan utama. Satu, kolam terpal sebagai tempat budidaya. Ini adalah contoh kolam terpal sebagai tempat budidaya ikan. Dan yang kedua adalah aerator untuk pasokan oksigen dan pengadukan air. Ini adalah contoh aerator untuk pasokan oksigen. Dan yang ketiga adalah sumber karbon. Itu ada mode molases, dedak, dan gula merah. Dan yang keempat, probiotik. Itu opsional namun dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Dan yang terakhir adalah alat pemantau air, yaitu termometer, diometer, dan tes amoniak atau nitrit. Namun tantangan yang dihadapi pembudidaya dalam budidaya perikanan dan juga budidaya perikanan adalah yang pertama, tantangan dalam budidaya perikanan manajemen kualitas air yang harus teliti, kontrol aerator 24 jam, dan juga biaya yang lebih tinggi. Yang kedua, tips sukses dalam budidaya perikanan yaitu kontrol air yang rutin, hindari overfeeding, dan juga tambahkan karbon sesuai dengan blok. Sekian informasi tentang teknologi budidaya bioflok. Dengan menerapkannya, Anda dapat mengoptimalkan biaya, kemudian menjaga kualitas air, serta meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan ikan, dan pada akhirnya menambah hasil panen. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.